Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Bapak Ibu penguji, uji kompetensi guru periode 6 tahun 2023, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Putu Risawati SPD, NIM 231774713280. Saya berasal dari FTK Universitas Negeri Malang, jurusan IPS. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 4 Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Izinkan saya mendeskripsikan video pembelajaran saya. Pada hari ini, materi yang saya sampaikan, topik globalisasi, subtopik makna globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya-upaya dalam menanggulangi globalisasi. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut deskripsi video tersebut. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah ceria-ceria semua ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah dari teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang Bu atas nama Haji Nandita Putri Wardani, nomor absen 23, keterangannya isi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Untuk Raidipa, silakan dipimpin untuk berdoa bersama dulu. Doa sana. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk meningkatkan semangat kalian dalam belajar dan sebagai wujud kalian cinta terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib dulu berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Untuk Anis, tolong dipimpin temannya di depan untuk menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Silakan duduk kembali ya. Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat ya? Untuk menambah semangat kalian, kita akan melakukan motivasi terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu. Semangat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Silakan duduk kembali ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mulai dengan aplikasi Classpoint dulu.
Silakan koneksikan HP kalian atau ponsel kalian dengan ClassPoint app. Jadi itu kodenya ada di depan 38695. Jadi sudah ada 23 orang yang tergabung dalam ClassPoint ini. Jalan-jalan ke kota, kira-kira aktivitas apa saja yang terjadi pada mall yang kalian kunjungi? Kita akan lihat hasilnya. Yang menjawab adalah Baskara dan Anton. Baik, saya langsung berikan tanda bintang ya. Lanjut, jual beli barang. Jawab Mang Ari dan Andika. Dombain time zone, benar tadi ya? Ada event. Siapa yang jawab event? Yang menjawab Galang. Baik, terima kasih jawabannya yang sangat bagus sekali. Cosplay. Rizky, tadi kamu sering nonton cosplay ya Rizky? Nggak terlalu dulu. Ya. Lanjut. Time zone. Mana tadi time zone? Nah ini, Jessica. Kamu kalau ke pusat perbelanjaan time zone ya? Bermain game. Lanjut. Kegiatan berikutnya. Nah ini ada 2 gambar. Coba sebutkan gambar dari dampak ini. Kira-kira itu gambarnya dari dampak apa? Globalisasi di bidang apa? Jadi pakai timer ya. Kita lihat berapa orang sudah menjawab. 1 di bidang budaya. Benar. Kenapa? Satunya adalah menggunakan pakaian adat Indonesia. Itu adalah pakaian kebaya. Yang berikutnya menggunakan pakaian yang casual. Terima kasih Galang. Kita lanjut perkembangan zaman. Betul juga. Kenapa? Karena kita harus mengikuti yang namanya zaman globalisasi. Jadi tidak mungkin kita kemana-mana masih menggunakan kebaya. Kemudian berdasarkan waktu. Jadi harum. Jadi ada waktu yang terdahulu dan yang waktu zaman sekarang. Jadi terima kasih yang sudah menjawab. Saya akan berikan kalian apresiasi berupa bintang tambahan lagi 1. Kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Setelah kalian mengikuti pertanyaan awal, kira-kira kita akan belajar apa? Globalisasi. Nah, kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, kira-kira gambaran globalisasi adalah seperti itu. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini akan konsep globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, transportasi, dan budaya dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran dapat menjelaskan bentuk globalisasi di bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya dengan benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan, peserta didik mampu menyebutkan dampak globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa dengan tepat. Dan yang kelima, dengan studi kasus, peserta didik mampu menyebutkan upaya menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan tepat.
Nanti di akhir dengan melakukan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis perubahan budaya dalam arus globalisasi untuk memperkokoh kebangsaan. Jadi di sini ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk prosedur pembelajaran dan penilaian, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Kemudian penilaiannya, di situ ada penilaian sikap dibagi menjadi 2, ada sikap spiritual dan sosial. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ada pilihan ganda dan uraian. Kemudian penilaian keterampilan, ada produk dan presentasi. Pembelajaran hari ini dengan model Problem Based Learning, kita akan mulai pada orientasi peserta didik pada masalah. Untuk orientasi peserta didik pada masalah, silakan anak-anak simak terlebih dahulu video pembelajaran berikut ya. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung. Bukan sebaliknya, justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Anak-anak, setelah tadi kalian menyimak video, jadi apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Riki. Aku bertanya, mengapa pengaruh budaya luar sangat cepat berkembang di negara kita maupun negara lain? Ya, mengapa pengaruh budaya luar sangat cepat berkembang di negara kita? Ada yang bisa menjawab? Mari. Karena pola pikir masyarakat Indonesia yang konsumtif. Ya, bagus sekali. Jadi pola hidup masyarakat yang sangat konsumtif. Kita berikan tepuk tangan. Setelah kalian menyimak video, saya akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti silakan duduk bersama kelompoknya yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini saya akan bagikan kalian lembar kerja. Silakan dikerjakan LKPD-nya, dibaca dulu petunjuknya, petunjuk pengerjaannya diikuti, kemudian dijawab gambar-gambar yang ada pada halaman di LKPD. Silakan berdiskusi dengan temannya, kemudian dijawab dengan tertib.
kelompok 3 ada masalah. Bisa? Bisa. Jadi ada masalah dalam pembuatan kata-katanya? Ada. Ya nanti diperjelas lagi maksudnya apa. Waktunya 10 menit ya. Karena waktu diskusi kalian sudah selesai, kita akan memulai proses presentasi ke depan kelas. Jadi saya harapkan 2 orang perwakilan dari kelompok kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Nah, sebelum kalian presentasi, silakan dipoto terlebih dahulu hasil pekerjaan kelompok kalian, kemudian kirimkan ke WhatsApp saya agar bisa nanti ditampilkan dan disimak oleh teman-teman kalian ya. Baik, kita akan mulai. Untuk kelompok, siapa yang mau maju pertama? Sudah selesai semua ya? Baik, saya akan pilih kelompoknya Riki. Ayo, silahkan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Eka dari Kiraguna. Perkenalkan, nama saya Nika dari Natasha Andriani. Kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami kerjakan. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa pada kegiatan di atas adalah kerjasama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan kedua, ada kerjasama internasional antar negara. Contohnya ada ASEAN dan APEC. Yang ketiga, ada dampak negatif dari kemajuan teknologi, membuat komunikasi saat sedang kumpul keluarga berkurang. Yang keempat, ada kerjasama masyarakat dalam bergotong royong di masyarakat. Gambar kelima ada globalisasi berpakaian masa kini, yaitu punk. Punk merupakan warisan dari barat yang awalnya bergerak pada bidang musik. Selanjutnya ada tawuran antar pelajar. Dan seterusnya ada globalisasi dalam bidang transportasi. Selanjutnya ada pencemaran udara atau polusi diakibatkan dari asap pabrik dan kerusakan lingkungan akibat sampah. Dan yang terakhir selanjutnya ada anak di bawah umur yang merokok dikarenakan salah memilih pergaulan. Selanjutnya ada tindakan kriminal berupa jambret. Dari hasil penyelesaian identifikasi, kami dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab globalisasi adalah perkembangan sosial budaya, integrasi ekonomi dunia, dan perubahan politik dunia. Yang kedua ada manfaat dari globalisasi. Manfaatnya adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Yang ketiga ada dampak positif dari globalisasi, yaitu berkembangnya iptek, komunikasi cepat dan mudah, berkembangnya dunia peristiwa. Yang keempat ada dampak negatif globalisasi, yaitu sikap individualistik, pengurus tenaga kerja, dan kesenjangan sosial. Selanjutnya ada upaya yang digunakan untuk mengatasi perkembangan globalisasi, yaitu mencintai produk dalam negeri dan menyaring budaya asing. Ada pula kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan bahwa globalisasi di bidang komunikasi memiliki peran yang signifikan
atas tercapainya dunia yang terglobalisasi, maka tidak heran jika globalisasi dianggap sebagai suatu keadaan yang menciptakan interkonektivitas. Namun, bagi sebagian kelompok, globalisasi adalah sebuah kegagalan. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Apakah ada yang perlu bertanya? Selamat pagi, perkenalkan saya Nyoman Harunisha Dewi ingin bertanya, apa saja faktor dari globalisasi? Ada yang perlu mau bertanya lagi? Silakan Mama. Selamat pagi, saya Komang Krisna Denanta ingin bertanya apa saja dampak positif dari globalisasi. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Hari. Faktor dari globalisasi yaitu perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Bisa diterima? Oke, yang kedua, pertanyaan dari Risma. Apa saja dampak positif globalisasi? Yang pertama, berkembangnya IT. Kedua, komunikasi cepat dan mudah. Ketiga, berkembangnya dunia pariwisata. Baik, bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang perlu ditanyakan? Baik, jika tidak, sekian dari presentasi yang kami bawakan. Maaf apabila ada salah pengucapan kata. Kami haturkan suara besar. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, untuk kelompok berikutnya, siapa yang mau maju lagi? Kelompok siapa? Ya, kelompoknya mari dengan pasangannya. Silahkan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna. Kenalkan, nama saya Dimadiah Abdulani. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 3. Baik, yang pertama itu adalah adanya perjanjian melalui internet. Yang kedua, adanya kerjasama internasional yang terjalin antar negara. Yang ketiga, interaksi sosial berkurang karena adanya penggunaan handphone. Yang keempat, kerjasama antar warga sekitar semakin erat. Yang kelima, budaya anak PAM menyebar internasional. Yang keenam, terjadinya tawuran karena ketidaksediaan atau perbedaan. Yang ketujuh, penyebaran kendaraan daging. Yang kedelapan, terjadinya polusi udara karena banyak pengguna. Yang kesembilan, kecenderungan merokok di kalangan anak-anak. Yang terakhir atau 10, terjadinya begal di jalanan. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil penyelesaian identifikasi. Yang pertama, faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, sistem ekonomi internasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, manfaat dari globalisasi. Di antaranya adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kelima, upaya digunakan untuk mengatasi perkembangan globalisasi, mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, Adit. Selamat pagi, nama saya Yang Pemuda. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Baik, apakah lagi? Baik, Anda. Saya ingin bertanya, perdagangan dan kegiatan ekonomi yang menandai dalam bidang ini diantaranya terlihat pada aspek. Baik, apa ada lagi?
Baik, jika tidak, pertanyaan akan dijawab oleh Edi. Izin menjawab pertanyaan dari tadi. Sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan tidak lancar perdagangan internasional. Bisa diterima? Gimana Radit? Sah? Silakan lanjutkan ini. Izin menjawab pertanyaan dari Afan. Pembiayaan tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Bisa diterima? Gimana Anton? Sudah? Ada yang mau memberikan pendapat yang berbeda? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup silakan ditutup presentasinya dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, karena semua kelompok sudah maju ke depan kelas, jadi kelompoknya sudah baik dan sangat sempurna dalam presentasi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dapat buat bersama semuanya. Baik, untuk kegiatan berikutnya kita akan melakukan penguatan materi terlebih dahulu. Jadi mungkin ada yang keliru sedikit tentang pembahasan tadi. Kita akan simak video berikut ini. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada materi globalisasi. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis globalisasi. Pengertian globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Berikut adalah pengertian globalisasi menurut para ahli, yaitu menurut Cochrane dan Payne, serta dari Ahmad Suparman. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia, seperti adanya perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Sekarang mari kita simak bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya memberikan manfaat memperkaya budaya bangsa. Globalisasi membuat orang bisa menjangkau kebudayaan negara lain dengan mudah. Misalnya, seperti mendapatkan model pakaian yang sedang tren, musik, jenis makanan, bahasa juga seperti bahasa Inggris. Globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi secara tradisional, tapi kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Globalisasi bidang ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasaran satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Hey anak-anak, terima kasih dari perhatiannya sudah menyimak bersama-sama video pembelajaran tentang globalisasi. Dari kegiatan tadi, apa yang bisa kalian peroleh? Saya dapat mengetahui pengertian dari globalisasi. Tadi tahu tentang pengertian globalisasi. Kemudian ada lagi yang lain? Jessica? Saya bisa mengetahui tentang bentuk-bentuk globalisasi, Bu. Ya, bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang. Bidang apa saja? Transportasi,
ekonomi, komunikasi, apa lagi? Iptek dan politik. Lanjut. Ada lagi yang lain? Apa yang kalian peroleh dari video tadi? Ya, Manganit. Saya tahu Bu, dampak positif dan negatif globalisasi. Ya, dampak positif dan negatif dari globalisasi. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ayo. Ayo. Ya, Riki. Saya mengetahui tentang cara upaya menanggulangi globalisasi. Baik sekali. Jadi cara menanggulangi dari dampak globalisasi, yaitu ada dampak positif, dampak negatif, bagaimana cara menanggulanginya. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi menyimak materi yang saya berikan, apakah ada dari kalian tidak mengerti dengan materi yang saya sampaikan? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi tadi, kita akan mulai bermain dengan quizzes. Silahkan buka aplikasi kalian pada HP kalian, kemudian join ke quizzes. Baik, ada gamenya 497-800. 497-800. Silahkan masukkan nama dan nomor absen. Kela kembali memimpin. Diduduki oleh Keila. Kemudian yang kedua ada Eni Aprilia. Kemudian yang ketiga ada Ayu Chelsea. Berikan tepuk tangan untuk Keila. Baiklah anak-anak, tadi setelah kalian mengerjakan quizzes, di depan itu ada satu contoh soal studi kasus. Silahkan kalian baca dengan teliti, kemudian temukan solusi yang diharapkan dari permasalahan yang ada. Silahkan dikerjakan di kertas lempiran. Bila sudah selesai, silahkan foto dan kirimkan ke saya melalui aplikasi WA. Sudah, silahkan mulai bekerja. Baik, berdasarkan studi kasus yang sudah kalian bahas tadi, berikut ada pemecahan atau solusi yang kalian tampilkan atau yang kalian rumuskan untuk mencermati atau menanggulangi masalah dari globalisasi. Berikut solusinya. Yang pertama adalah, menurut pendapat kalian, kita dapat menjaga budaya lokal Indonesia dengan memperkuat teknologi berkelanjutan, berpartisipasi politik, dan pemahaman sosial yang mendalam. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah prestasi individu. Kemudian yang kedua, meningkatkan potensi dalam negeri. Yang dimaksud mungkin di sini adalah sumber daya alamnya, sumber daya manusia juga. Kemudian cerdas dalam memilah budaya asing, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir dari Anis itu menjaring budaya asing, meningkatkan kemampuan beradaptasi, meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian identitas budaya, kemudian inovasi dan kreativitas, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia. Kira-kira dari solusi yang dihadirkan atau yang kalian buat, bisa tidak melestarikan budaya lokal kita dari pengaruh globalisasi? Jadi kalian harus menyeleksi dengan baik bagaimana pengaruh globalisasi yang masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, berikan aplaus untuk solusi yang sudah kalian hadirkan.
kembali lagi menggunakan program Kelas Point. Silakan dikoneksikan dengan Kelas Point. Kita akan lakukan refleksi pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Silakan dibuka Kelas Point-nya. Kodenya masih sama, 38695. Nah, kita akan lihat ya. Belum submitin dulu. Ada 12 orang menjawab senang. Baik, saya akan berikan Intan dulu. Kita lanjut ke berikutnya. Manfaat apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran yang berlangsung? Ya, Jessica. Pengertian globalisasi. Ada yang lain? Yosi mungkin? Baik, saya akan lanjut. Pembelajaran akan digunakan kembali pada pembelajaran berikutnya. Apakah kalian setuju? Setuju. Ya, baik, terima kasih perhatian kalian selama proses pembelajaran hari ini. Jadi silakan kalian perhatikan untuk proses globalisasi, mana yang dampak positif, mana yang dampak negatif dalam proses globalisasi. Kemudian kalian simak atau istilahnya kalian pilih mana yang cocok dengan budaya kita. Baiklah anak-anak, karena kita sudah sampai pada akhir kegiatan pembelajaran dan hari ini merupakan akhir dari kegiatan kita di semester ini, maka minggu depan kita akan mengikuti ulangan akhir semester ganjil. Silakan anak-anak belajar dengan baik, semoga hasil yang kalian peroleh memuaskan. Untuk kegiatan berikutnya kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri dan berdoa dipimpin oleh Mama Krisna Aryananta. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, langsung saja kita berdoa untuk kerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa kita. Para